Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Anak Kembar Sang Mafia. Buah karya dari autor Poponira. Bab ke-12, Kano Kecil, dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Sesuai janji Zia, setelah menjemput Luka dan Lucia dari sekolahnya, Zia langsung membawa kedua anak kembarnya menuju ke salah satu mall terbesar di daerah itu untuk membelikan Luka sebuah komputer baru. Tampak terlihat jelas di wajahnya bahwa Luka dan Lucia merasa bahagia karena bisa pergi berjalan-jalan di mall bersama dengan mamanya. Begitu sampai di dalam mall, Luka langsung mengajak Lucia berlari menuju sebuah toko elektronik. Di sana tersedia berbagai jenis komputer dari mulai model lama sampai dengan model yang baru keluar. Mama, Luka mau komputer yang itu, ujar Luka yang menuju ke arah sebuah komputer dengan penuh semangat. Yang mana sayang? Ini. Zia pun bertanya untuk memastikan apakah benar komputer yang ia pegang saat ini adalah komputer yang sedang diinginkan oleh putranya. Iya mah, Luka mau yang itu, sahut Luka. Matanya sudah sangat berbinar. Dia sudah sangat tidak sabar ingin segera mencobanya. Oke, tunggu sebentar ya. Mama akan tanyakan dulu pada pegawainya. Zia kemudian berjalan menghampiri seorang pegawai yang bekerja di sana. Permisi mbak, sapa Zia dengan senyumnya yang ramah. Ya nyonya, ada yang bisa saya bantu? Pegawai itu dengan sigap mengeluarkan pelayanan terbaiknya. Saya ingin tahu, berapa ya harga komputer yang di sana? Zia langsung bertanya tanpa malu-malu. Oh, yang di sana adalah komputer keluaran terbaru saat ini. Komputer itu memiliki model dan spek yang paling bagus di antara komputer yang ada di sini. Dan harganya $2.999. Itu pun sudah termasuk harga promonya, Nya. Jelas sang pegawai yang menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Apalagi di bagian harganya. Apa? Apakah sudah tidak boleh kurang lagi, Mbak? Zia memberanikan diri untuk menawarnya lebih rendah lagi. Maaf, Nyonya, sudah tidak bisa. Itu sudah termasuk sangat murah, karena sedang promo. Jika membeli dengan harga aslinya mungkin sampai $5.000 atau $7.000, Nyonya. Sang pegawai kembali menjelaskan. Apa? Kedua bola mata Zia pun seketika membulat begitu mendengar harga aslinya. Dia tidak menyangka harga komputer bisa sampai semahal itu. Mama, bagaimana? Luka boleh kan beli komputer yang itu? Tanya Luka yang menghampiri mamanya karena merasa tidak sabar, disusul oleh Lucia di belakangnya. Iya, boleh kok. Apa yang tidak bisa Mama berikan untuk Luka sih? Melihat Luka yang sudah sangat berharap, Zia pun tidak tega jika tidak dia belikan. Terima kasih banyak, Mak. Luka yang merasa sangat bahagia karena mendapat komputer baru, langsung saja memeluk mamanya dengan erat. Sama-sama sayang, ujar Zia yang juga merasa bahagia saat anaknya merasa bahagia. Selamat ya kak, sudah mendapat komputer baru sekarang. Lucia pun turut bahagia atas apa yang didapatkan oleh kakaknya. Terima kasih Lucy. Luka pun beralih memeluk adiknya dengan erat. Mbak, saya ingin membeli yang itu, ujar Zia pada pegawai itu sembari menyerahkan kartu kreditnya. Baik Nyonya, kami akan mengemasnya sekarang juga. Pegawai itu pun menerima kartu Zia dan mulai mencatat nota pembeliannya. Setelah uang masuk, pegawai itu pun memberikan kembali kartu kredit pada Zia. Mbak, bisa langsung dikirim ke alamat ini tidak? Tanya Zia sembari menyerahkan alamat rumahnya. Tentu Nyonya. Pegawai itu pun tersenyum dan mengambil alamat yang diberikan oleh Zia untuk mengurus pengirimannya. Setelah mendapat komputer baru untuk Luka, Zia pun lalu mengajak mereka untuk berkeliling. Dan kebetulan sekali, di saat itu, Nolan dan Julia sedang berada di mall tersebut. Kano? Ujar Julia yang tanpa sengaja melihat seorang bocah laki-laki yang sangat mirip dengan anaknya saat masih kecil. Namun bocah kecil yang dilihat Julia bukanlah Raiden Kano Safir putranya, melainkan Luka Maverick putranya Zia. Julia yang merasa penasaran tanpa sadar terus mengikuti anak kecil itu. Julia meninggalkan Nolan begitu saja yang sedang asyik memilih setelan jas untuk dipakai pada pesta nanti malam. Nolan yang tersadar bahwa istrinya sudah tidak berada di sampingnya lagi, dia pun langsung panik dan segera pergi untuk mencarinya. Hingga dia tiba di area permainan anak, Nolan melihat Julia yang sedang terlihat kebingungan sendiri. Sayang,
Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau pergi tanpa bilang-bilang padaku? Aku sangat khawatir tahu, ujar Nolan yang langsung memeluk istrinya itu dengan erat. Pa, lihatlah, Kano ada di sana. Julia berseru, tangannya terus menunjuk ke arah permainan anak, di mana dia melihat bocah kecil yang sangat mirip dengan putranya saat masih kecil. Akan tetapi, bocah kecil itu kini sudah hilang entah kemana. Mana mungkin Kano berada di sana? Dia pasti sedang sangat sibuk di kantornya, ujar Nolan yang tidak percaya sama sekali dengan perkataan istrinya yang satu ini. Tadi aku benar-benar melihat Kano di sana, Pa. Julia pun tetap kokoh bahwa dia tadi melihat putranya sedang asyik bermain di sana. Mana ada, jangan ngawur lama. Mana mungkin Kano akan bermain di dalam sana. Nolan pun menepis perkataan istrinya yang tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin Kano putranya akan bermain seperti anak kecil di usianya yang sekarang. Bukan Kano besar yang Mama lihat, Pa, tapi Kano kecil. Julia pun kini memperjelas perkataannya. Ma, Kano kita sekarang sudah dewasa, dan sebentar lagi akan menikah. Mana mungkin dia menjadi anak kecil lagi. Nolan pun berusaha menyadarkan istrinya dengan menyebutkan fakta yang sebenarnya. Tapi... Sudahlah, Ma. Sebaiknya kita pulang sekarang. Mungkin kau merasa lelah, jadi melihat hal yang tidak-tidak. Nolan sudah tidak ingin membahasnya lebih jauh lagi. Dia pun mengajak istrinya untuk pulang saja, karena dia pikir istrinya sedang kurang sehat, sedang melantur yang tidak-tidak. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.